Selamat pagi, Shalom kekasih-kekasih Kristus. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 22 November 2021. Kita ada semua hanya karena anugerahnya. Biarlah pagi hari ini kita datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melangkah jauh di dalam aktivitas kita sepanjang hari, mari kita datang memohon belas kasihan Tuhan agar kekuatannya menyertai kita sehingga kita boleh berhasil dalam semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 80 ayat 8. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikam nyala dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27. Tindakan untuk membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan sebaliknya akan menambah persoalan. Kekasih Kristus, pada saat seseorang mengalami perlakuan yang buruk, maka sebagai seorang manusia sudah menjadi nalurinya untuk berupaya membalas dendam. Orang seringkali berpikir bahwa dengan membalas dendam, maka bukan saja hatinya akan terpuaskan, tetapi juga masalah yang terjadi dapat terselesaikan. Padahal di dalam kenyataannya justru tindakan untuk membalas dendam tersebut akan menambah besarnya persoalan. Sebab demi membalas dendamnya tidak jarang orang menghalalkan semua cara, termasuk menggunakan cara yang licik dan penuh tipu muslihat. Sehingga sebagai akibat hal ini justru akan timbul mata rantai balas dendam yang tidak terputus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tindakan Yoab di dalam membalas dendam terhadap Abner yang telah membunuh adiknya yaitu Asael menunjukkan dampak yang buruk dari rasa dendam. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal 3
bahwa Yoab secara licik telah melampiaskan rasa dendam di hatinya karena kematian Asahel di dalam peperangan melawan Abner. Dengan tipu muslihat ia membunuh Abner tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela dirinya. Di kemudian hari, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2, tindakan Yoab ini dibalas oleh Daud dengan menyuruh putranya Salomo untuk menghukum mati yang bersangkutan. Singkat kata, tindakan Yoab di dalam membalas dendamnya tadi justru telah menimbulkan masalah lagi bagi dirinya sendiri. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita berpikir secara positif. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membalas dendam. Tetapi setiap persoalan yang kita hadapi, justru Tuhan meminta kita serahkan kepada Dia. Biarlah Tuhan yang berperkara untuk hidup kita. Jangan kita membalas. Sebab ingat saudara-saudaraku, kita bukan hakim. Tuhan adalah hakim. Oleh sebab itu, biarlah semua persoalan yang kita hadapi serahkan kepada Tuhan. Dan jangan pernah membalas dendam. Jangan pernah ada dendam di dalam hati dan pikiranmu. Sebab itu akan merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri kita sendiri. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Tuhan memberkati kita saat kita melepaskan pengampunan. Sebab itu kehendak Tuhan bagi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita dan meneguhkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang maha pengampun. Engkau tidak membalas dengan setimpal perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan. Di dalam kemurahan dan belas kasihan-Mu, Engkau telah menghapus segala kesalahan kami dan mengampuni diri kami jauh lebih dari yang sepantasnya kami alami. Tolonglah kami untuk dapat hidup dengan hati-Mu itu. Mampukan diri kami untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami dan menyerahkan semua hak pembalasan kepadamu. Sehingga dengan demikian hidup kami dibebaskan dari rasa dendam dan jiwa kami mengalami kemerdekaan dari kepahitan. Kami berterima kasih karena dengan rahmat-Mu Engkau telah menuntun hidup kami untuk melewati waktu yang kami jalani dari hari ke hari. Dengan kasih setia-Mu, Engkau selalu menyertai diri kami dan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dengan penuh kesabaran Engkau membimbing kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami di dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Ke dalam tangan-Mu kami mempercayakan semua harapan kami dan masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan terima kasih. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Pimpin dan bimbing kami terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Dan biarlah kami boleh kembali berjalan seperti yang Engkau mau. Teristimewa, ajar kami untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitkan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak punya hak untuk membalas dendam. Biarlah itu Engkau yang melakukan bagi kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Berkati pribadi lepas pribadi.
Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Memberkati semua pekerjaan-pekerjaan, ekonomi kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba serahkan umat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan yang Engkau nyatakan kepada kami. Pagi hari ini hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Leni Mangginar, Huta Barat, yang berada di Wamena. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu. Kebenaran yang Engkau janjikan terbukti dalam kehidupannya. Kesembuhan turun baginya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan dia. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu kepada Ibu Leni Mangginar, Huta Barat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau, sekarang dan selamanya. Kami berdoa, hamba berdoa juga pada pagi hari ini, untuk anak kekasih Lydia Novika Nainggolan, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya. Biar dengan bertambah 1 tahun usianya, membuat dia semakin mengasihi Engkau ya Allah. Membuat dia hidup takut akan Tuhan. Untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Keberhasilan Engkau berikan kepada dia ya Allah. Masa depannya Tuhan beri yang terbaik. Dan hidupnya ada dalam tangan-Mu. Pakai hidupnya, masa mudanya. Menjadi berkat bagi sesama temannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupnya boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas seluruh kehidupan anak kekasih Lydia Novika Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini hamba juga berdoa, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu dengan kasih Tuhan melimpah. Ajar hamba-Mu terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang. Kehidupannya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah. Dan apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan, Tuhan buat berhasil. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Bahkan damai sejahtera sukacita melimpah atas hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa untuk menyatakan kebenaran-kebenaran. Tuhan Engkau yang terus memperlengkapinya. Sehingga hati dan pikiranmu tetap tertuju kepada Engkau ya Allah. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu. Hati dan pikiranmu ada dalam kehidupannya setiap saat, siang dan malam. Sehingga hidupnya mempermuliakan Engkau. Ya Tuhan, ajar kepada hamba-Mu. Menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri. Anak kekasih Seva Auri dan semua keluarga besar mereka dimanapun berada. Hidup mereka diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Ros Tuarisa Wairata ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan pagi hari ini menuntun hamba-Mu Ibu Ros Tuarisa Wairata untuk belajar tidak hidup di dalam kecemasan, di dalam dendam, di dalam rasa takut, tetapi dia berserah sepenuh kepada Engkau ya Allah. Bahwa Tuhan Engkau mengasihi dia
lebih daripada dirinya sendiri. Sebab itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada hamba-Mu Ibu Rostuarisa Wairata untuk berani melepaskan pengampunan kepada mereka-mereka yang menyakitkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Engkau hakim yang adil. Dan Engkau akan menolong hamba-Mu Ibu Rostuarisa Wairata hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tuanya, menjadi berkat bagi anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu Ibu Rostuarisa Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Jeffrey Alau. Tuhan, urapan baru mengalir bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan-Mu turun atas dia saat ini. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari memenuhi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kuasa darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu menyembuhkan dia total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus sudah menyembuhkan Pak Jeffrey Alau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan spesial, hikmat-Mu menyertainya di dalam tugas pelayanan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga apa yang dipercayakan kepadanya dapat diselesaikan dengan benar oleh pertolongan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi istri kekasih Vera Tanamal dan anak kekasih Samuel, bahkan menjadi berkat panutan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu Pak Jeffrey Alau, menjadi berkat bagi orang tua mereka. Bahkan Tuhan hamba berdoa, Tuhan memberkati orang tua daripada Pak Jeffrey Alau yang berada di Sorong, papa dan mamanya. Kasih kuasa Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus terus menyucikan, menguduskan, memulihkan. Kesehatan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit yang mengganggu menimpa mereka saat ini, hamba ikat dan patahkan, hamba perintahkan terlepas dari kehidupan kedua orang tua Pak Jeffrey Alau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan kesembuhan terjadi bagi mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi orang tua daripada istri Pak Jeffrey, Ibu Vera, kepada Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba melepaskan kesembuhan, pemulihan terus terjadi kepada hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, pikiran-Mu melimpah dalam pikiran hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal. Segala kekhawatiran dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan menolong hamba-Mu Pak Abraham Tanamal bersama dengan istri dan anak cucu diberkati. Terima kasih ya Allah. Hamba serahkan hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau dan keluarga besarnya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing dia berjalan terus dalam kehendak rencana-Mu, sehingga dia boleh hidup menjadi berkat bagi suami kekasihnya Rocky Alan Paulus, bagi kedua anaknya Renata Yemima dan juga Reinhard. Tuhan memberkati. Pelayanan pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar hidupnya memiliki hati-Mu ya Allah, sehingga tidak ada rasa benci dendam kepada siapapun yang pernah menyakitkan. Dia melepaskan pengampunan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Berkati orang tuanya yang berada di Ambon, Mahia, Bapak Seth De Vretes dan Ibu Susana Nanuru. Tuhan memberkati dan semua keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak.
Kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tidak hanya sekedar, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Taat dan setia kepada firman-Mu dan berjalan di dalam firman-Mu. Biarlah pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada hamba-Mu untuk tidak membalas dendam. Apapun yang menimpanya, biarlah diserahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang, menjadi berkat bagi suaminya Bapak Heri Tarudatub dan kedua anaknya Shalom dan Godwin. Bahkan spesial bagi bayi yang ada dalam kandungannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada bayi ini. Hingga waktu-Mu ya Allah, dia akan dilahirkan dengan selamat. Demikian juga dengan kondisi kesehatan daripada Ibu Desi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, pakai hidup keluarga ini menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak kekasih Renata Talia. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, bahwa dia berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Pakai masa mudanya menjadi berkat bagi banyak teman-temannya. Biarlah Tuhan hidupnya sekalipun masih muda, tetapi menjadi berkat teladan bagi banyak orang, bagi teman-temannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan memberkati dia dengan hikmat kepintaran dalam bangku pendidikan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia berjalan dengan kebenaran firman. Melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Dalam nama Yesus, dia boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan bersama dengan dia selalu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peters. Tuhan memberkati. Biarlah urapan baru turun atas hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh menjalankan tugas fungsinya dengan benar. Di dalam semua pelayanan pekerjaannya, dapat dia kerjakan dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan hikmat-Mu ya Allah. Dan pakai hidupnya menjadi berkat bagi istri kekasih, kepada anak-anak kekasih. Tuhan memberkati istrinya Desi Wesiri, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi teladan. Dan juga kepada anak-anaknya, Robi, Violin, Jonathan, Karen. Tuhan memberkati mereka di dalam bangku pendidikan mereka dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Takut akan Tuhan menyertai pertumbuhan daripada anak-anak ini ya Allah. Bapa terima kasih, pakai hamba-Mu, Pak Donald Lodik Peters, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya, dan hidupnya mempermuliakan Engkau selalu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati bangsa negara kami, tanah Papua, dan kota-kota yang kami tinggal. Biar damai sejahtera melimpah. Damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah atas tempat tinggal kami masing-masing. Dalam nama Yesus hamba berdoa untuk pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung ataupun yang mengulang. Tuhan memberkati mereka di dalam semua aktivitas mereka sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru ini. Keberhasilan demi keberhasilan Tuhan buat atas hidup hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa pada besok pagi, pukul 6 pagi. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan meneguhkan hidup kita, agar hidup
dengan kasih sayang Kristus, bukan hidup dengan dendam. Lepaskan pengampunan dan serahkan semua dendamu kepada Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus Kristus yang berperkara untuk hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol dan andalkan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Shalom, salam MDC.